Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Anharpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu kelanjutan dari kasus Luhut versus Fathia dan Haris ya. Dan ini disampaikan oleh rmol.id. Punya pengaruh, Luhut diduga kontrol penegakan hukum Fathia dan Haris. Nah, apakah dengan kasus ini ya tentang pencemaran nama baik akan bisa memuluskan gitu ya gugatan dari Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris dan juga aktivis kontras yaitu Fathia Maulidiyanti ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti selesai menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin. Tim kuasa hukum Fathia dan Haris, Muhammad Isnur, menyebut kliennya merupakan korban kriminalisasi Undang-Undang ITE pejabat negara. Fathia dan Haris dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan setelah memaparkan penelitian tentang bisnis militer ya di blog WAPU berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer Studi Kasus Intan Jaya di Papua. Penelitian itu dilakukan oleh 9 lembaga yakni YLBHI, Walhi, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace, Trend Asia, dan #Bersihkan Indonesia. Aktivitas yang dilakukan Fathia dan Haris merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil dalam mengontrol kerja pemerintah dan pejabat publik agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan, kata Isnur. Proses pemidanaan terhadap Fathia dan Haris merupakan hal yang tak berdasar dan dipaksakan. Sepanjang proses hukum berjalan, tim hukum menemukan sejumlah kejanggalan. Isnur menegaskan kasus kriminalisasi Fathia dan Haris begitu kental dengan muatan politik, apalagi saksi pelapor merupakan Luhut Binsar Panjaitan yang notabene Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Luhut pun terkenal memiliki pengaruh yang sangat besar di pemerintahan, sehingga ia diduga mudah untuk mengontrol proses penegakan hukum terhadap Fathia dan Haris, tandasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait proses hukum LBP versus Haris dan Fathia ya. Ini terkait bagaimana fungsi dari civil society itu menjalankan fungsinya untuk mengontrol pemerintahan, malah dikriminalisasi dengan ujaran dugaan pencemaran nama baik ya. Dan kita ketahui ya posisi LBP gitu ya yang sering dominan di pemerintahan dan patut diduga mempunyai kemampuan ya untuk mengontrol penegakan hukum ya, sesuai yang disampaikan analisa di sini ya. Nah, apakah bisa terjadi seperti itu ya? Bisa sah-sah saja gitu ya, namanya juga analisis ya. Dan analisis itu ya tidak main-main ya, karena juga melihat dan menjadi rahasia publik bahwasanya bagaimana absolutisme ya kekuasaan itu beberapa waktu lalu ya ada dalam LBP gitu ya, bagaimana berbagai macam misalnya gitu ya jabatan pemerintah yang diserahkan dari Presiden Jokowi ke LBP ya dengan banyak sekali jabatan ya, artinya memang kepercayaan Presiden Jokowi itu sangat tinggi sekali kepada LBP, seperti tidak ada orang saja gitu ya. Dan ini terjadi terus menerus ya, hampir seperti wakil presiden gitu ya. Wakil presiden pun tidak mempunyai daya upaya ya, terlihatnya seperti itu. Tapi yang lebih dominan justru Menko Marves gitu ya, itu LBP. Dan saat ini prosesnya sedang berlanjut ya tentang Undang-Undang ITE, dan ini juga aneh bahwasanya harusnya beberapa waktu yang lalu Kapolri sepertinya pernah ya menyampaikan untuk kasus Undang-Undang ITE ini diutamakan untuk restoratif justice ya. Restoratif justice diajukan ya. Dan memang
apa yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya kadang satu pihak ingin melakukan restoratif, satu pihak LPP nggak hadir, satu pihaknya hadir ya, jadi tidak pernah bertemu. Dan di satu sisi ya ada hal untuk mengentertain ini semua ya, supaya ini bisa dijadikan kasus dan diproses di pengadilan ya. Padahal ini bukan masalah yang benar-benar serius ya. Kalaupun apa yang disampaikan oleh Fathia dan Haris adalah penyampaian berdasarkan data dan fakta, kalaupun itu tidak benar ya harus dibantah dengan data dan fakta pula gitu ya. Selesai masalahnya, tidak perlu sampai masuk dalam ruang pengadilan ya, karena ini tentu saja akan menghabiskan waktu, tenaga ya, dimana masing-masing pasti mempunyai kesibukan yang penting juga, dan akhirnya menyita waktu dan tenaga para penegak hukum yang harusnya benar-benar diproses ya. Tentu saja yang benar-benar musuh kita semua yaitu korupsi ya, itu yang harus diproses, kemudian tarik itu ya, dikejar uang yang hilang ataupun dikorupsi oleh para pejabat, termasuk TPBU yang sekarang lagi gila-gilaan ya. Bukan masalah kritik mengkritik terhadap pemerintah gitu ya, atau terhadap pejabat ya. Jadi pejabat itu kalau sudah menjabat, dan ingat bahwasanya seluruh gaji para pejabat termasuk presiden itu dari uang rakyat, yang harusnya bisa ketika dikritik ya harus bisa menerima ya. Kalau nggak mau dikritik ya harus melepaskan jabatannya gitu ya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang kasus Fathia Haris versus Luhut Binsar Panjaitan ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik-baik saja ya. Tidak sampai orang yang mengkritik itu dihukum seberat-beratnya, mengalahkan ya orang yang melakukan praktek KKN atau TPPU. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.